warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah saya bisa kembali berada di Masjid Al-Muhajirin ini. Saya ingat 5 bulan lalu saya isi kajian subuh di sini, tepatnya tanggal 20 Oktober 2024. Temanya tentang pelantikan presiden ya. Ingat ada di YouTube-nya itu. 20 Oktober, sekarang 21 Maret, 5 bulan. Temanya tadi sudah disampaikan, menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah. Ini sesuai dengan tujuan puasa. Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun. Takwa itu definisinya adalah imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai, banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah kita, puasa kita, sholat kita sudah membentuk kita menjadi orang yang bertakwa? Boleh jadi belum. Ada cerita seorang konsultasi kepada seorang kiai. Jadi konsultasinya kepada kiai, bukan ustaz, bukan kepada ustaz. Apa bedanya ustaz sama kiai? Beda. Apa bedanya? Kalau kiai punya pondok pesantren, kalau kiai kitab kuningnya, kitab kundulnya mahir. Dan yang ketiga, setahu saya, kiai istrinya paling nggak 2 istri. Kiai. Nah, saya ustaz, jadi belum sampai pada makom kiai. Nggak punya pondok, kitab kuningnya ya bisa dikit-dikit. Pernah baca Mutasor, gitu ya. Pernah baca Tafrawi, bahkan pernah baca Alfiyah Ibnu Aqil. Isinya baru satu. Jadi levelnya masih. Oke. Ketemu dengan si Kiai, seseorang ini, kemudian dia sampaikan, Pak Kiai mohon pencerahan. Ada apa Mas? Saya sedang ada masalah. Apa masalahnya? Saya merasa Pak Kiai 1 tahun terakhir ini masalah datang ke saya beruntun, bertubi-tubi. Masalah 1 belum selesai, datang masalah baru. Masalah baru belum selesai, datang masalah lain. Terus kalau
Satu lagi pakai apa salahnya satu lagi? Bisnis saya, usaha saya, rezeki saya 1 tahun ini terasa seret, sulit, sempit, susah. Mohon pencerahannya Pak. Ada di sini yang mengalami masalah itu. Kalau saya lihat dari muka-muka di sini, muka senang-senang semua nih. Ya. Karena orang masalah itu kelihatan dari mukanya. Ya. Senang semua, boleh jadi berdapat THR. Ya. Oh, kita sekarang sudah masuk babak semifinal ini ya. Babak ketiga ya. Fase ketiga. Jadi ibarat pertandingan, tim yang masuk semifinal itu tim unggulan. Mudah-mudahan Bapak-Bapak saudara-saudari ini masuk orang-orang unggulan. Karena pertahanannya bagus, karena strateginya bagus. Jadi nggak kebobolan, nggak kayak timnas kemarin. Di pantai Australia 5-1. Padahal pelatihnya baru. Oke. Mendapat pertanyaan tadi, sang kiai ya dengan karismatisnya bertanya balik. Kalau kamu menghadapi masalah dua tadi, masalah betul datang bertubi-tubi, rezeki terasa seret, boleh saya tanya? Silakan pakai. Apakah kamu 1 tahun belakangan ini melaksanakan puasa Ramadan? Oh pasti berbagai. Saya kan orang Islam. Masa orang Islam gak puasa? Memang ada orang Islam yang gak puasa? Tanya orang itu. Banyak. Coba aja lihat. Ya, rumah makan siang hari di Ramadan, hari pertama doang tutup. Hari kedua tutup, tapi ada passwordnya. Ya, kalau masuk ada passwordnya. Oke, jadi kamu sudah sholat selama ini, sholat oke. Lalu, apakah 1 tahun belakangan ini kamu melaksanakan puasa Ramadan? Tentu pakai. Masa orang Islam gak puasa? Kalau kamu sudah sholat, kalau kamu sudah puasa, tapi kamu menghadapi 2 masalah itu, artinya puasa kamu, sholat kamu belum menjadikan kamu orang yang bertakwa. Tertuduh seseorang dalam hatinya dia introspeksi, boleh jadi. Kenapa? Kata Kiai. Karena kalau orang melaksanakan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu, walaupun memang kalimatnya ada la'allakum, proses, ujung-ujung, panjang untuk menjadikan puasa yang bertakwa itu. Kalau kamu sudah sholat fardu, tapi kamu masih menghadapi 2 masalah tadi, sholat kamu belum membantu kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Karena Bapak Ibu, kalau orang benar ibadah yang dia lakukan menjadikan dia, membuat dia orang-orang bertakwa, ibadahnya akan berpengaruh pada persoalan hidupnya, problematika itu. Sebagaimana Allah janji, ada fasilitas yang Allah berikan, ada garansi yang Allah berikan buat orang yang bertakwa. Surat 65,
surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Ada 4 fasilitas yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, di akhir ayat 2, Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Ini janji Allah. Bukan berarti orang bertakwa dalam hidupnya gak ada masalah. Bukan. Gak ada orang yang gak bermasalah dalam hidupnya. Semua orang ada, masalahnya berbeda. Orang miskin, mestinya orang miskin gak ada masalah. Mestinya. Kenapa? Karena miskin itu kata dari sakinah, tentram, tenang. Orang kaya jangan dikira nggak ada masalah. Bisa jadi masalahnya lebih banyak daripada orang miskin. Ya, rakyat biasa jangan dikira nggak ada masalah. Pejabat, pemimpin jangan dikira nggak ada masalah. Cuma bagi orang yang bertakwa, masalah yang dihadapi dia terima. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabrin. Itu kuncinya. Dia sabar. Dia mohon pertolongan kepada Allah. Dia minta kepada Allah. Ya. Jadi kita bisa mengukur diri kita. Kita sudah sampai pada kategori orang bertakwa belum dari ibadah yang kita lakukan. Ya. Ketika kita ada masalah, Allah memberikan jalan keluar. Apa contohnya? Kita lagi bawa mobil berangkat ke kantor atau bawa motor. Ya. Di tengah jalan bannya bocor, ban mobilnya bocor, ban motornya kempes. Masalah kan? Masalah. Orang bertakwa, dia langsung istighfar, astagfirullah. Ya, dia mohon kepada Allah, ya Allah, saya sedang ada masalah, berikan jalan. Apa yang Allah berikan jalan. Ketika ban mobilnya kempes, ban serepnya juga kempes, posisi mobilnya di pinggir jalan, di jalan yang nggak jauh dari situ bukan cover ban. Pernah menghadapi masalah seperti itu? Atau ketika kita lagi bermasalah, ban bocor itu nggak ada tukang tambal ban, kita juga nggak siap pompa portable itu, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan kita atau di belakang kita. Ini orang bertanya, ada apa Pak? Bannya bocor. Iya Pak. Oh, saya bisa bantu Pak. Saya bawa pompa portable. Itu Pak, contoh. Ya alhamdulillah. Ya. Yang kedua, orang bertakwa fasilitasnya adalah yang diberikan oleh Allah. Awal ayat 3 surah 65-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi orang yang bertakwa, yang kedua yang Allah janjikan apa? Diberi rezeki dari yang enggak diduga-duga. Kalau Allah sudah berkehendak, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Kalau kita baca zikir ini, kita yakini betul, Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang bisa melarang, tidak ada yang bisa mencegah jika Engkau sudah memberi.
Dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau sudah mencegah. Walau roda lima kodoika. Dan tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menolak kalau engkau sudah tetap. Ya, kita lagi pusing. Masalah, nggak ada yang masalah. Kita lagi pusing. Kenapa? Anak kita yang lagi kos kuliah, WA, Pak, Bu, sudah waktunya bayar kosan, sudah waktunya bayar kuliah. Ditunggu sampai besok. Kalau enggak, disuruh keluar dari kosan. Nggak bisa ngambil mata kuliah. Ya, dicek ATM saldonya, nggak bisa diambil karena kurang. Ya. Ketika dia lagi bingung, orang bertakwa tidak pernah putus asa. Dia yakin Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anak saya harus bayar kuliah, anak saya harus bayar kosan. Sementara dana yang ada tak cukup. Beliau kali pertolongan dia. Gak lama ada tamu datang. Jebel, impor. Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Siapa yang datang? Teman lama. Udah lama udah ketemu. Dan teman ini ternyata setelah lama udah ketemu, dia datang dengan bermobil. Kelihatannya sukses. Hanya ngobrol-ngobrol, temennya tanya, gua lihat-lihat dari raut muka lu lagi ada masalah. Ya, muka ini refleksi banyak hal. Senang terlihat dari muka. Lagi kesusahan, sulit, apa ada masalah, lihat dari muka. Ya, coba aja istri kita deh. Kalau pas akhir-akhir bulan, kelihatan kan mukanya? Kayak dompet dilipat. Apa kata temannya? Lu lagi ada masalah. Apa masalahnya? Barangkali gua bisa bantu. Ya, iya. Anak gua WA yang lagi kuliah harus bayar kos, harus bayar rumah. Sementara dana yang ada aja berapa kata teman? Gak banyak sih, cuma 5 juta. Dan mana koreknya? Kirim korek. Ya, wayar zuhud min haitsu la yahtasib. Kenapa temannya datang? Karena dia ingat jasa temannya. Waktu dia kuliah dulu, temannya banyak menolong, banyak membantu ini. Dia merasa sudah berhasil, dia ingat jasa temannya, maka dia datang dulu. Nah, yang ketiga, ayat keempatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa, Allah berikan, Allah jadikan amrihi yusra, urusannya mudah. Ya, urusannya mudah. Apa misalnya? Dia mengurus administrasi di kelurahan misalnya, ya, atau di rumah sakit, ya, yang lain pada susah banget, gitu. Tapi kok dia urus, ya. Dan yang terakhir, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Orang yang bertakwa, Allah hapus kesalahannya, Allah balas dengan pahala. Oke, masuk ke tema. Bagaimana menjaga diri dari yang dilarang oleh Allah. Dengan kata lain, orang bertakwa yang mendapatkan fasilitas seperti itu, apa amalannya?
Apa kriterianya? Dalam banyak ayat banyak diurai. Ya. Ali Imran 134, 133, 134, dan seterusnya. Banyak amalannya. Hadis pun begitu. Tapi saya ingin sampaikan di mimbar ini, tanda orang bertakwa yang mendapatkan fasilitas seperti tadi, saya kutip pendapat Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat sekaligus menantu Rasul. Ada 3 menurut beliau. Orang yang bertakwa itu tandanya, cirinya adalah al-khawf minal jalil. Al-khawf minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah dengan ketakutan yang luar biasa. Jalil itu salah satu sifat Allah yang 99 itu. Jadi orang yang bertakwa cirinya dia jaga dirinya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah sehingga dia tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang ditakuti dari Allah? Azabnya, hukumannya. Pak, Bu, kalau Allah sudah berikan azab kepada kita dalam waktu sekejap, kita nggak berdaya. Apa contohnya? Banjir kemarin, ya boleh jadi ada satu namanya. Tapi saya kebetulan tinggal di Jalan Kartini, Pak. Kalau rumah saya aman, tapi kantor saya 1 meter. Ya, saya di Bani Saleh, Pak, dekat Villa Kartini, jadi Kali Bekasi, limpas. Biasanya kali dari Villa Kartini airnya ke Kali Bekasi, ini sebaliknya dari Kali Bekasi limpas. Akhirnya karena Bani Saleh sekitar itu kena. Ya, bahkan di beberapa tempat Grand Galaxy ratusan mobil terendam, mobil-mobil mewah. Ya. Jadi yang kita takuti kepada Allah, dari Allah apa? Hukumannya azab. Ya. Maka karena dia ada rasa takut kepada Allah, ya, dengan ancamannya, dengan hukumannya, dengan azabnya itu, dia tinggalkan apa yang dilarang. Oke? Yang kedua, orang yang bertakwa, yang mendapatkan fasilitas dari Allah tadi, dan ini sebagai cara kita menjaga dari yang dilarang oleh Allah, al-amalu bitanzil. Kita melaksanakan amal, kita melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dia baca Quran, ya kan? Dia baca Quran. Sekarang sudah malam ke-22. Kalau satu hari satu malam satu juz, berarti kita sudah masuk ke juz 22. Ya. Mudah-mudahan di samping kita baca terjemahnya, kita pahami maksudnya. Agar apa? Agar amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Karena kalau kita melakukan amal tidak sesuai dengan petunjuk Allah, banyak warning dari Allah dalam ayat-ayatnya. Salah satunya surah Al-Kahfi, surah 18,
Ayat 103, 104, 105. Dan di ujung ayat 105 Allah mengatakan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ketika ditimbang amal ibadahnya tidak ada nilai. Kenapa? Karena boleh jadi yang dia lakukan dalam melaksanakan amal tidak sesuai dengan tuntunan. Kayak puasa, Nabi ingatkan dalam dua riwayat, ya, dua redaksi. Ada yang depannya rubah solimin, ada yang depannya kamit solimin. Ada orang puasa, tapi dia tidak mendapat nilai dari puasanya, tidak mendapat balasan dari puasanya. Yang didapat hanya lapar dan dosa. Oke? Dan yang terakhir, kita insya Allah akan bisa menjaga diri kita sehingga kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, manakala kita punya yang ketiga. Cirinya apa itu? Ar-ridho bil qalil. Ar-ridho bil qalil. Kita terima, kita senang, kita ridho, kita ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit. Kita tidak iri, kita tidak sirik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, dalam bahasa lain ini disebut dengan qanaah. Bapak Ibu, salah satu penyebab orang melakukan tindak kejahatan, korupsi, merasa kurang. Yang pertama. Yang kedua, karena tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mengingatkan. Contoh ya, lagi ramai kan sekarang pejabat Pertamina itu kan yang melakukan korupsi dengan oplos BBM itu. Kira-kira istrinya tahu nggak ya? Tahu lah pasti. Di sini ada ibu, saya nggak ada ibu ya? Ada ya? Di bawah, dengar saya Bu ya. Jadi ibu bisa menjaga suami. Kalau ibu sayang sama suami, maka jaga suami. Gimana cara menjaga suami? Supaya suami tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Gampang. Contohnya, setiap bulan ibu terima uang dari suami. Entah namanya itu gaji, uang belanja, setiap bulan rutin diberikan. Berapa biasanya suami beri setiap bulan itu? 50 juta. Misalnya, ya. Kalau sekali waktu suami ibu beri uang 200 juta, kalau ibu sayang suami, ibu terima yang 50 juta. 150-nya jangan diterima. Bu, ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak? Kalau ibu sayang sama suami sehingga suami on the track, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itu caranya. Pak, Bapak biasanya kasih saya 50 juta. Ini 200 juta. Sementara saya terima 50 juta dulu. Tolong yang 150 juta dijelaskan. Ada buktinya. Dari mana? Ini cara istri menjaga suami.
Kalau bapak tidak bisa menjelaskan dari mana, ibu nggak bisa, ibu nggak mau, mama nggak mau. Ini berarti ibu sayang sama suami. Ada nggak di sini yang begitu? Ada. Karena ibu di sini sayang sama suami. Ya. Kalau ibu sana enggak, Pak. Ibu sebelah sana enggak. Ketika dikasih 50 juta, biasanya kalau dikasih 2 juta, dia senang banget, Pak. Makasih Pak ya, makasih. Bapak memang suami hebat. Ya. Nggak ditanya lagi dari mana. Tapi ketika suaminya biasa ngasih 50, terus kayak waktu dikasih 30, baru pertanyaannya belerok. Kok cuma segini? Biasanya kan segini. Ini kemana nih? Kalau pertanyaannya kemana, nggak begitu masalah. Ada pertanyaan kedua, dikasih siapa lagi? Jangan-jangan ada yang lain. Curiga dia sama. Oke? Ya Bapak Ibu. Kalau kita punya sikap qanaah, kita menerima apa yang diberi oleh Allah, walaupun itu sedikit, kita ada rasa syukur. Sehingga hati kita lapang. Tapi kalau kita tadi iri, sirik, akhirnya buat hati kita gelisah. Ya, nah mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan, puasa 1 bulan insyaallah yang kita laksanakan, termasuk ibadah puasa yang kita laksanakan, menjadikan kita, membentuk kita orang-orang yang bertakwa dengan karakter tadi, dan insyaallah kita akan mendapatkan fasilitas kemudahan dari Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.